Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5 dari ujian akhir semester mata kuliah Temu Balik Informasi tentang cara kerja konsep boolean model information retrieval atau biasa disingkat MIR. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nida Arwanti Fauza dengan NIM 18110016 dari kelas IF 18A. Pada video yang saya buat ini yaitu tentang cara kerja konsep boolean model information retrieval. Sebenarnya program ini kelanjutan dari soal UTS kemarin tentang tahap pra pengolahan teks. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai cara pra pengolahan query. Di sini saya sudah berada di codingan sewaktu UTS kemarin ya. Jadi tidak perlu mengetik ulang codingan tersebut. Seperti biasa, kita jalankan codingannya satu persatu. Nah, yang pertama kita jalankan terlebih dahulu ya yang ini. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, seperti biasanya ya, codingan ini akan meminta akses ke Google Drive kita. Jadi kita klik ini ya. Nah, kita pilih akun kita. Lalu pilih sign in. Nah, setelah itu kita kopas ya ininya. Kita copy, lalu pas tekan di sini, tekan enter. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita jalankan codingan yang kedua ya. Setelah itu yang ketiga. Nah, maka akan menampilkan hasil dari headline. Codingan selanjutnya kita jalankan. Sebentar. Nah, maaf ya lama. Nah, codingan yang ini tuh akan digunakan oleh mesin agar dapat membaca sebuah angka, simbol, dan tanda baca yang tidak penting yang nantinya akan digunakan pada proses prapengolahan teks. Setelah itu lanjut ke coding selanjutnya. Nah, sudah jadi. Nah, pada codingan ini merupakan tahapan dari prapengolahan teks. Langsung saja ya. Nah, ini ya sudah kita jalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini. Hasilnya adalah dari sebuah data headline yang sudah diproses. Nah, setelah itu kita lanjut. Kita masuk ke codingan yang paling inti ya, yang akan kita bahas, yaitu cara prapengolahan dari awal cara prapengolahan query ya, dari awal input proses sampai menjadi hasil akhirnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan codingannya ya di Notepad. Nah, mari kita copy ya codingannya. Kita pastekan. Nah, saya akan menjelaskan ya sedikit dari codingan ini. Untuk import tray itu ya, yang ini itu bertujuan agar sistem dapat mencari sebuah string res sendiri yaitu regex. Untuk yang import NLTK yang ini itu bertujuan agar mesin dapat mengenali sebuah pola angka dan simbol. Setelah itu yang ini yang from nltk.corpus import stopwords itu bertujuan agar mesin dapat mengenali sebuah pola huruf yang tidak penting.
Lalu pada from nltk.stem import porter stemmer, yaitu bertujuan agar sistem dapat mengelompokkan sebuah kalimat menjadi perkata. Nah, ini ya, ada BOP-nya. Not berisi 3, N2, OR 1, tutup buka 0, tutup kurung 0. Nah, untuk BOP ya, coding menjelaskan mengenai sebuah operator yang ada dalam operasi boolean. Dan di dalam operasi boolean, operator-operator itu mempunyai standar prioritas yang nantinya sebagai acuan sistem dalam menganalisis sebuah data headline. Nah, kita lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu def pra pengolahan. Kita balik lagi ke Notepad, kita copy codingan ini, def pra pengolahan. Lalu pastekan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit codingan ini ya. Dalam codingan ini menjelaskan tahap awal dari PMIR, yaitu tahap prapengolahan query, di mana dalam tahap ini hanya terdapat 5 tahapan saja, yaitu case folding, number removal, white space removal, tokenizing, dan stemming. Nah, tahap selanjutnya yaitu mengubah bentuk infix menjadi postfix. Kita kembali ke Notepad ya. Kita kopikan codingan def infix to postfix ini. Nah, lalu pastekan. Nah, pada codingan ini setelah melewati tahap pra pengolahan query, maka akan lanjut ke proses infix to postfix yang tadinya bentuk infix dijadikan bentuk postfix. Nah, mengapa tahap ini dilakukan? Yaitu supaya sistem dapat mengenali urutan cara pemrosesan datanya. Dalam codingan ini terdapat banyak perulangan agar program dapat bekerja dengan baik agar tidak ada kesalahan. Nah, tahap selanjutnya, coding selanjutnya yaitu kita lakukan boolean mapping. Kita kembali ke Notepad, kita kopikan, kita copy codingnya, kemudian pastekan. Nah, dalam codingan ini, setelah query berhasil diubah menjadi postfix, maka langkah selanjutnya akan dilakukan tahap boolean mapping terhadap query tersebut dengan bantuan dari boolean operator. Nah, tahap selanjutnya yaitu evaluasi boolean, yang merupakan tahapan terakhir. Kita balik lagi, copy ya, yang ini. Nah, oke. Lalu pastekan. Nah, yang ini tuh pada codingan ini itu adalah tahapan terakhir dari PMIR, yaitu melakukan evaluasi terhadap sebuah query dengan metode boolean. Jadi sebuah data query diproses keluar dan menghasilkan headline. Maka akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah di dalam headline terdapat kata inputan yang dimasukkan pengguna atau tidak. Nah, jika ada, maka akan bernilai true. Jika tidak ada, maka akan bernilai false. Lalu, jalankan codingan yang ini. Sebentar.
Jadi posisinya tidak itu ya, sama-sama def. Nah, ini jadi ya, sudah kita jalankan. Setelah itu, kita masukkan codingan yang terakhir. Nah, balik lagi ke Notepad. Copy ini ya. Lalu pastekan. Nah, pada codingan ini itu kita memasukkan sebuah query dan akan diproses oleh sistem yang tadi sudah kita buat ya, codingannya. Kita jalankan ya. Nah, lalu masukkan sebuah query ya. Saya akan memasukkan kata Taliban. Nah, setelah itu enter. Lalu hasilnya akan seperti ini. Nah, itu adalah hasil dari PMIR, yaitu menunjukkan ada atau tidaknya sebuah query di dalam sebuah headline. Nah, pada headline 0 itu ada ada kata Taliban, maka bernilai true. Pada headline 0 itu ada kata Taliban, maka bernilai true. Pada headline 1 itu tidak ada, maka bernilai false. Nah, jadi seperti ini ya hasil dari boolean mapping information, dari boolean model information retrieval ya, atau biasa disingkat PMIR. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.